beyond the ordinary. Film ini menceritakan kisah putri salju yang berjuang melawan ibu tirinya, ratu jahat yang terobsesi dengan kecantikan dan kekuasaan. Daripada penasaran, simak alur ceritanya. Film dimulai dengan suara narator yang menceritakan tentang sebuah kerajaan yang hidup damai di masa lalu, dipimpin oleh raja dan ratu yang bijak. Mereka sangat menginginkan seorang anak. Keinginan mereka terkabul ketika negeri itu diterjang badai salju yang hebat. Sang ratu melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka menamainya Snow White karena kelahirannya terjadi saat salju turun deras. Putri salju tumbuh menjadi putri yang ceria dan dicintai oleh seluruh rakyat. Hidup di kerajaannya penuh dengan sukacita dan perayaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sang ratu jatuh sakit dan wafat. Sang raja kemudian menikah lagi dengan wanita cantik yang menyimpan kekuatan sihir. Tapi setelah pernikahan, sifat aslinya terungkap, ia ternyata seorang yang kejam, yang hanya peduli pada kecantikannya sendiri dan haus kekuasaan. Untuk melindungi kekuasaannya, dia menyimpan cermin ajaib yang selalu menjawab pertanyaannya. Dengan tipu daya, ia mengirim raja pergi berperang ke selatan dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, sang ratu jahat memerintah sendirian dengan tangan besi. Ia mengubah rakyat jelata menjadi pasukan pribadi yang hanya setia padanya dan merampas semua harta kerajaan untuk dirinya sendiri. Dia bahkan menjadikan putri salju sebagai seorang pelayan dan mengurungnya di dalam istana. Untungnya, cermin ajaib tetap mengatakan sang ratu jahat yang tercantik sehingga putri salju tetap aman dari rasa iri sang ratu. Namun akhirnya rakyat kehilangan harapan dan melupakan putri salju. Bertahun-tahun kemudian, pada suatu hari, putri salju yang sudah dewasa memergoki seorang bandit yang bernama Jonathan sedang mencuri makanan. Putri salju sempat menasehatinya dan berjanji akan berbicara dengan ratu. Tapi Jonathan tidak peduli dan tetap mengambil makanan dan pergi. Putri salju kemudian mendatangi sang ratu dan mencoba membujuk sang ratu agar mau berbelas kasih dengan berbagi makanan, namun sang ratu menolaknya dengan alasan rakyat tidak butuh itu. Di tengah pembicaraan, Jonathan yang tertangkap dibawa ke hadapan sang ratu. Karena terlalu banyak bicara, sang ratu memerintahkan prajurit untuk menyiksanya. Putri salju yang ada di sana berusaha mengingatkan sang ratu tentang keadilan yang akan dilakukan ayahnya. Hal itu membuat ratu tambah marah dan memerintahkan prajurit untuk membuka pakaian Jonathan dan mengikatnya di gerbang istana. Sang putri yang lemah pun tak bisa berbuat apa-apa lagi dan kembali bekerja seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, putri salju melihat Jonathan dibawa ke pintu gerbang dan diikat di sana. Dia kemudian diam-diam melepaskannya dan memberinya sepotong roti pengganjal perut, lalu memintanya segera pergi dari sana. Tapi dia tidak menyadari tindakannya itu disaksikan oleh sang ratu. Sang ratu kemudian segera bertanya kepada cermin ajaib, siapa yang tercantik, tapi cermin ajaib menyatakan bahwa dia sekarang melihat ada gadis yang lebih cantik darinya yang membuat sang ratu murka. Sang ratu kemudian memerintahkan seorang pemburu untuk membawa putri salju ke tempat sepi dan membunuhnya. Meski sempat menolak, tapi setelah melihat ratu murka penuh ancaman, ia pun menerima perintah ratu untuk membunuh putri salju dan menyimpan jantungnya dalam kotak. Pagi harinya, pemburu mengajak putri salju untuk memetik apel sesuai perintah ratu. Namun saat akan melaksanakan tugasnya, sang pemburu tak tega melakukannya karena putri salju sangat baik. Dia segera meminta putri salju melarikan diri ke hutan terlarang. Di tengah hutan, putri salju yang ketakutan bertemu pohon aneh yang ingin menangkapnya sehingga dia terjatuh ke dalam air. Saat dia muncul ke permukaan, dia menjumpai banyak hewan di sana. Mereka mengajak putri salju menuju ke sebuah pondok kecil. Ia pun tertidur di sana.
Kemudian ditampilkan 7 orang kurcaci, Doc, Grumpy, Happy, Sneezy, Bashful, Sleepy, dan Dopey, yang sedang bekerja dengan riang gembira di sebuah tambang. Saat mereka pulang dari tambang, mereka terkejut melihat ada sesuatu di tempat tidur mereka dan segera berlari keluar kamar, meninggalkan Dopey. Dopey yang tertinggal memberanikan diri melihatnya dan terkejut saat melihat Putri Salju ada di sana. Tapi Putri Salju bisa menenangkannya. Tak lama, kurcaci yang lain pun segera masuk untuk membantu karena mengira Dopey dalam bahaya. Tapi setelah melihat Putri Salju, mereka merasa lega dan menawari bantuan. Namun Grumpy menolak dengan menyebutnya bandit, yang membuat Putri Salju tersinggung. Saat akan pergi, dia memperkenalkan dirinya sebagai Putri Salju. Para kurcaci pun menyadari bahwa dia adalah putri kerajaan. Mereka pun setuju membiarkan Putri Salju tinggal di sana setelah mengetahui sang putri sedang terancam oleh ratu jahat. Sementara itu, sang ratu yang percaya diri kembali bertanya kepada cermin ajaib siapa yang tercantik. Tapi ternyata jawabannya tetap Putri Salju yang tercantik, yang berarti sang putri masih hidup. Sang ratu pun segera melihat petinya yang ternyata berisi apel. Dia pun menyadari telah dikhianati dan segera menghukum pemburu dengan penuh keangkuhan sebagai penguasa yang bisa melakukan apa saja. Search the forest. Find Snow White. Di pondok para kurcaci, tampak Grumpy yang masih marah-marah karena Putri Salju masih di sana meski sudah pagi. Di sana terjadi kekacauan karena adanya kesalahpahaman antara para kurcaci dan menjadikan Dopey sebagai bahan tertawaan. Dopey yang sakit hati keluar dari pondok. Putri Salju yang melihatnya segera mengikutinya dan menghiburnya. Saat Putri Salju mengetahui Dopey tidak berani bicara, dia meminta Dopey untuk bersiul saja sebagai ungkapan perasaannya, dan Dopey pun melakukannya yang membuatnya sangat senang. Dia kemudian masuk ruangan yang berantakan dan bersiul yang membuat kurcaci lainnya keheranan dan takjub oleh suara Dopey. Melihat para kurcaci yang tidak akur, Putri Salju pun mengajak mereka bekerja bersama-sama, membersihkan ruangan sambil bersiul agar bekerja lebih menyenangkan. Setelah pekerjaan selesai, Putri Salju kemudian berpamitan untuk mencari ayahnya, karena merasa ayahnya masih hidup, sedangkan para kurcaci berangkat bekerja. Di perjalanan, Putri Salju bertemu dengan Jonathan yang bersembunyi dari prajurit kerajaan. Jonathan kemudian membawa Putri untuk bertemu dengan kelompok banditnya yang merupakan loyalis raja. Namun tak lama, pasukan ratu datang mencari Putri Salju. Jonathan dan kelompoknya kemudian mengalihkan perhatian para prajurit agar sang putri bisa melarikan diri. Saat Jonathan dan kawan-kawan mulai terdesak, Putri Salju kembali muncul untuk menarik perhatian prajurit, sehingga kelompok bandit pun selamat. Putri Salju kemudian kembali berkumpul dengan Jonathan, tapi salah seorang prajurit menemukan mereka dan melepaskan anak panah ke arah Putri Salju. Jonathan yang melihat itu segera melindungi Putri, sehingga Jonathan yang terkena panah. Mereka kemudian membawa Jonathan ke pondok para kurcaci untuk diobati. Meski sempat terjadi kesalahpahaman, Putri Salju berhasil meyakinkan mereka akan pentingnya saling menolong dan memohon kepada Doc agar mau mengobati Jonathan. Doc pun setuju dan segera mengobati Jonathan. Tak lama, Jonathan pun kembali sehat setelah diobati oleh Doc. Mereka semua pun senang dan menari bersama untuk merayakannya. Terlihat Putri Salju dan Jonathan mulai tertarik satu sama lain, tapi mereka dikagetkan dengan kedatangan kembali pasukan ratu. Jonathan dan kelompoknya memutuskan mengalihkan perhatian mereka agar Putri bisa selamat. Beberapa saat kemudian, Jonathan yang tidak hati-hati tertangkap dan dibawa ke hadapan ratu. Dia menolak menunjukkan keberadaan Putri, tapi ratu melihat kalung Putri Salju di lehernya dan mengambilnya. Jonathan kemudian dipenjara bersama pemburu, sedangkan ratu yang telah mengambil kalung Putri Salju menggunakan sihir untuk berubah wujud menjadi nenek tua, lalu membuat ramuan beracun tidur abadi yang penawarnya ciuman cinta sejati. Di pondok kurcaci, Putri Salju berpamitan kepada para kurcaci yang akan berangkat bekerja.
Saat Putri Salju bersiap untuk pergi, nenek tua jelmaan ratu mendatanginya dan mengaku sebagai utusan Jonathan yang telah ditangkap oleh ratu. Dia memberikan kalung Putri Salju untuk meyakinkannya. Putri pun percaya dan akan segera menuju istana. Saat itulah sang ratu menawarkan apel beracun sebagai bekal. Putri Salju yang tidak curiga memakan apelnya dan merasakan ada yang aneh. Dia akhirnya menyadari siapa si nenek, tapi sudah terlambat karena dia mulai kehilangan kesadaran. Saat itulah ratu jahat mengakui bahwa dia telah membunuh ayah Putri Salju. Di tempat lain, para kurcaci didatangi para hewan yang seperti mengajaknya untuk pulang. Kurcaci pun menyadari Putri Salju dalam bahaya dan bergegas pulang. Namun mereka terlambat. Di sana mereka menemukan Putri Salju yang sudah tergeletak tak bernyawa. Dengan duka yang mendalam, mereka membaringkan sang putri di atas batu sebagai penghormatan. Di dalam penjara, Jonathan terus berusaha melepaskan diri, tapi pemburu memintanya berhenti karena itu sia-sia saja. Mendengar itu, Jonathan mengatakan sesuatu kepada pemburu yang membuat pemburu sadar dan segera membantu Jonathan dan berhasil melepaskan diri. Setelah bebas, Jonathan langsung menuju hutan terlarang. Di sana, dia menemukan putri yang sudah terbaring di atas batu. Dia pun bersedih dan mencium sang putri sebagai salam perpisahan. Dan ajaibnya, sang putri kembali hidup yang berarti Jonathan adalah cinta sejatinya. Putri Salju kemudian menyampaikan kepada semuanya bahwa ayahnya telah dibunuh ratu, sehingga sekarang dia memutuskan untuk merebut kembali kerajaan. Dope yang melihat keberanian Putri Salju juga akhirnya memberanikan diri berbicara untuk yang pertama kalinya membuat sang putri semakin semangat. Putri Salju kembali ke istana. Di sana dia disambut rakyatnya, lalu bersama-sama menuju gerbang istana. Penjaga yang melihat itu segera menghadang Putri Salju. Tak lama sang ratu pun muncul. Dia ingin melihat keberanian putri dengan memberinya belati untuk membunuhnya. Tapi Putri Salju tidak bisa melakukannya. Melihat putri yang tidak punya keberanian, ratu pun memerintahkan salah seorang prajurit untuk membunuh Putri Salju dengan belati itu. Namun saat sang prajurit maju untuk mengeksekusi putri, Putri Salju mengingatkannya tentang siapa dirinya sebelumnya. Begitu pula dengan prajurit yang lain. Mereka pun sadar, yang membuat ratu murka dan berniat segera menghabisi putri. Tapi salah seorang penembak jitu para bandit menghalanginya. Dia melihat para kurcaci juga sudah ada di sana. Dia pun panik dan segera berlari menuju cermin ajaib. Tapi cermin ajaib kembali menegaskan bahwa Putri Saljulah yang paling cantik. Hal itu membuatnya sangat marah dan menghancurkan cermin ajaib. Cermin ajaib yang hancur kembali menyatu dengan mengisap ratu ke dalamnya. Kerajaan kembali damai dan sang putri kini menjadi ratu yang adil. Ternyata, Dope lah yang menjadi narator cerita ini, mengisahkan kepada rakyat bagaimana Putri Salju memerintah negeri itu. Dan film pun habis.